Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmalia Putra Fendi, absen 30 kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ancaman terhadap negara serta strategi untuk mengatasinya. Ancaman militer terhadap keutuhan NKRI beserta strategi mengatasinya. Pada pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menegaskan bahwa ancaman militer adalah ancaman menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi dari dan dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, serta keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Ancaman militer dari dalam negeri. Ancaman militer dari dalam negeri adalah bentuk ancaman yang datangnya dari pihak internal. Bentuk ancaman dari dalam negeri seperti pemberontakan bersenjata. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia pernah mengalami sejumlah aksi pemberontakan bersenjata yang dilakukan oleh gerakan radikal seperti contohnya G30 SPKI. Yang kedua adalah konflik horizontal. Indonesia merupakan negara majemuk karena memiliki berbagai perbedaan dalam masyarakat yang dikenal dengan istilah keberagaman. Keberagaman Indonesia terdiri atas ras, suku, agama, maupun adat istiadat. Konflik horizontal merupakan konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang mempunyai status sosial yang sama. Contoh konflik horizontal antara lain konflik antar ras, konflik antar etnik, konflik antar agama, maupun konflik antar golongan. Yang ketiga adalah aksi teror bersenjata atau biasa disebut dengan terorisme. Merupakan kegiatan terorisme yang mengancam keselamatan bangsa dengan menebarkan rasa ketakutan yang mendalam serta menimbulkan korban. Keempat adalah gerakan separatisme. Separatisme atau gerakan memisahkan diri dari suatu negara untuk mendirikan negara sendiri. Kelompok separatisme dalam sejarah Indonesia yang pertama adalah Republik Maluku Selatan. Yang kedua adalah Organisasi Papua Merdeka. Yang ketiga adalah Gerakan Aceh Merdeka. Yang keempat adalah Front Revolusioner untuk Timur Timur. Yang kedua, ancaman militer dari luar negeri. Ancaman yang berbau militer sangat berpeluang dilakukan oleh pihak dari luar negeri. Tujuan mereka tidak lain hanyalah ingin menguasai suatu negara dan mengambil keuntungan dari negara tujuan. Bentuk ancaman militer dari luar negeri yang pertama adalah sabotase, yang kedua adalah pelanggaran batas wilayah, yang ketiga adalah spionase, yang keempat adalah agresi militer. Yang ketiga adalah strategi mengatasi ancaman militer. Strategi tersebut dapat dilakukan melalui upaya preventif maupun represif. Upaya preventif merupakan langkah pencegahan terhadap ancaman militer terhadap keutuhan NKRI. Upaya preventif dalam mengatasi ancaman militer dari dalam negeri dapat dilakukan dengan cara seperti berikut. Yang pertama adalah menjadikan Pancasila sebagai pedoman dan petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah memperkuat kecintaan terhadap tanah air. Yang ketiga adalah mengembangkan sikap toleransi dalam keberagaman. Upaya represif merupakan langkah penindakan atas terjadinya ancaman militer yang membahayakan keutuhan NKRI. Upaya represi dapat dilakukan yaitu memproses pelakunya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, ancaman berdimensi politik dan strategi mengatasinya. Ancaman di bidang politik bisa datang dari luar negeri dan juga dari dalam negeri. Ancaman berdimensi politik yang datang dari luar negeri biasanya dilakukan dengan tekanan politik. Adapun ancaman berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa makar atau kudeta. Beberapa strategi untuk menghadapi ancaman berdimensi politik yaitu yang pertama adalah menyelenggarakan pemerintah negara yang sah, efektif, bersih, dan bertanggung jawab. Yang kedua, memperkuat lembaga legislatif. Yang ketiga, mengembangkan demokrasi politik.
dan lain-lain. Ketiga, ancaman berdimensi ekonomi dan strategi mengatasinya. Adanya perdagangan bebas memudahkan produk luar negeri masuk ke Indonesia, baik secara langsung maupun dengan aplikasi online. Dengan strategi sebagai berikut. Yang pertama, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi dalam negeri hingga perekonomian rakyat bisa menguat. Yang kedua, sektor pertanian dijadikan prioritas utama karena sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Yang ketiga, perekonomian harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Yang keempat, ancaman berdimensi sosial budaya dan strategi mengatasinya. Ancaman berdimensi sosial budaya yang datang dari dalam negeri, yaitu persoalan kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Permasalahan tersebut memicu timbulnya kasus separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Ancaman-ancaman tersebut dapat diatasi dengan strategi sebagai berikut. Yang pertama, melestarikan budaya bangsa sendiri dan tidak melupakan jati diri bangsa. Yang kedua, meningkatkan patriotisme. Yang ketiga adalah membuat kebijakan wajib belajar 12 tahun. Dan yang keempat, menggunakan produk-produk dalam negeri. Yang kelima, ancaman berdimensi teknologi dan informasi serta strategi mengatasinya. Munculnya teknologi seperti komputer, telepon pintar, dan internet merupakan contoh nyata dari kemajuan tersebut. Selain mendatangkan manfaat, kemajuan teknologi menjadi ancaman bagi kehidupan manusia. Untuk mengatasi ancaman-ancaman tersebut, pemerintah dapat melakukan beberapa strategi seperti berikut. Yang pertama, memblokir konten yang dianggap berpengaruh dan mengancam persatuan. Yang kedua, melakukan kerjasama lintas institusi untuk meningkatkan kualitas informasi publik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.